Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, di belakang saya ada kulkas yang baru datang tadi malam ya saudara ya. Dia sudah diservis sama bengkel lain, tapi dihidupin selama 3 hari nggak mau dingin, dan malam tadi disuruh servisin saya ya, diantar ke rumah. Tapi sepertinya ada kendala di mesin. Awalnya kulkas ini ketusuk ya saudara, ketusuk benda tajam lah. Jadi bocor, kemudian diservis sama orang itu cuma dilem. Kalau dilem saya memang nggak yakin dari dulu saudara ya, harus bisa ngelas ya. Kalau dilem soalnya dia tuh malah masuk ke celah-celah itu ya. Mari kita lihat itu bekas yang dicolokin, dan nanti kita cek mesinnya. Soalnya mesinnya nyetrum, hidupnya pun sekitar 2 detik saudara ya. Yuk. Nah ini saudara ya, ini sap ya. Nah ini yang kena benda tajam saudara ya. Kalau dilem begini malah takutnya dia tuh buntu ya saudara ya. Ini kan jalur ini saudara ya. Nah, ini jalur. Oh, yang ini mungkin bekasnya dia itu, bekasnya di amplas ini terus dilem. Takutnya ini malah buntu ya. Kalau ini buntu bisa merusak mesin soalnya saudara ya. Nah, apa yang kita tanganin dulu? Kita tanganin dulu bagian belakang. Nanti kalau sudah jelas ketemu ya. Bentar ya. Ya saudara ya. Nah, ini mesinnya harus kita kosongkan dulu. Nah ini saudara ya, ini bekas servisan orang itu saudara ya. Ini kita kosongkan dulu, soalnya dia nggak mau hidupnya nyetrum. Cara kosonginnya ini kita putusin ya, kita keluarin dulu ini gasnya ya, isinya ya saudara ya. Ini kecil amat nih, biasanya kalau saya besar ya saudara, ini yang pipa seperti inilah. Nah itu keluar. Nanti setelah ini habis baru kita buka yang sebelah sini saudara ya, ini biar dia ini benar-benar nggak ada beban ya. Atau ini pun kita harus buka ini ya, kompresor ini keluar ya. Ini pengisap, ini untuk pengisian freon atau pendingin. Yang jelas ini sudah dibuka, ini dibuka biar mesinnya nggak ada beban. Ini pun dibuka, siapa tahu ada penyumbatan nanti. Kalau dihidupin nanti normal, berarti penyumbatan udah nggak ada. Tapi kalau dihidupin masih nyetrum, terus dia hidupnya sebentar, ampernya umpamanya tinggi seperti tadi malam yang dicek, berarti mesin ini udah rusak ya, gulungannya udah kebakar ya. Nah, pertama-tama ini kita ambil dulu, kita buka dulu ya saudara ya. Kita buka dulu supaya buka ini kan pakai las supaya nggak kebakar saudara ya. Nah, supaya nggak kebakar. Ini kok isinya sedikit ya, baru sebentar udah habis. Oke, kita siapin blender lasnya ya saudara ya.
kita pakai api yang besar. Kita tes dulu ini masih keluar apa enggak ya saudara ya. Pakai ini korek api aja. Kalau masih keluar dia apinya enggak terlalu besar gitu ya. Nah, di sini tinggal sedikit saudara ya apinya. Nah, kalau bisa ditunggu sampai habis biar aman saudara ya. Nah, arus yang dipakai ini sebenarnya 0,8 ampere saudara ya. Arus itu tegangan 220 volt, frekuensi 50, daya lampu 10 watt. Arus yang dibutuhkan ya, yang dipakai cuma 0,8 ampere. Nah, terus tadi malam itu baru datang, arusnya itu 4, ya, sedangkan pressure aja yang untuk membuat batu es itu cuma 1,4 dia biasa 1,4, paling tinggi 1,6, sedangkan ini 4, nah nanti kita lihat ya. Kalau ini overloadnya sudah dicek, ini masih normal ya saudara ya, masih normal semua. Sekarang pengecekan mesin ya saudara ya, karena itu evaporatornya itu dilem ya saudara. Kalau dia nggak dilem, mudah-mudahan kemarin nggak terlalu parah sampai ke mesin saudara. Ini mungkin tukang servisnya belum begitu pengalaman dan mungkin minimnya alat atau gimana ya, soalnya dia tuh ceritanya pakai sepeda motor saudara. Nggak mungkin ya servis kulkas pakai sepeda motor tuh, alat yang dibawa itu berat loh saudara, banyak, sangat banyak. Dia tuh boncengan ya berdua. Saya sering lihat sih memang lewat depan rumah saya, tapi saya biarin aja soalnya saya nggak khusus untuk servis kulkas. Walaupun saya udah merasa ya, namanya merasa itu gimana ya, nggak pusing lagi kalau ada kerusakan kulkas itu ya, kecuali mesinnya rusak gitu saudara ya. Langsung dibawa ke rumah saya sebenarnya kemarin nggak begitu sampai ke mesin ya saudara ya. Terus ini yang saya curigain, ini kok ada yang dipatahin di sini. Nah ini saudara, ini dipatahin terus dielas. Ini bisa menimbulkan penyumbatan saudara ya. Ini tanpa disambung loh saudara, asal ditempel sepertinya. Ini terus dikasih pipa kecil. Ini pengisapannya harus los, ini harus, sebenarnya ini harus plong ya saudara ya, nggak boleh gini. Ini bekasnya diputusin. Kalau saya nggak, harus dicabut dari sini ya saudara ya, pakai api ya. Nah makanya nanti ini semuanya dicabut biar nol. Terus ini sebaiknya diputusin dulu saudara ya, siapa tahu penyumbatannya di sini ya. Nah ini lebih baik saya putusin dulu ini, siapa tahu penyumbatannya di pengisapan bagian sini saudara. Soalnya ini bekasnya disambung, ini nggak beres nih orang. Sudah nggak ada, ini api udah mati. Jadi sekarang saya berani nyabut ini sama ini, karena apinya sudah padam ya. Itu mencurigakan saudara ya, itu ada keluar, itu penyumbatan apa gimana ya, ya seharusnya gitu saudara ya.
masih mau keluar di apinya dari sana. Lepas, kita pindah ke ini sebelahnya ya, pengisian. Itu ada api, biasanya memang nggak beres kalau ada api yang begini, mesinnya udah nggak beres ya saudara. Tempat pengisian pendingin ya yang kita cabut sekarang. Nah, udah tercabut ya saudara nih. Terus, nah ini mengerikan juga saudara ya kalau kulkas ada penyumbatan kira-kira ya. Ini kompresor nih yang pendorongnya. Ini harus kita cabut juga soalnya ya, biar mesin ini nol, biar nggak ada beban. Ini kepenuhan gasnya ya, jadi kalau sedikit nungging gasnya keluar. Nah, ini ngerinya di sini, penyumbatan dari filter. Ya sebentar saudara ya, untuk menjaga supaya nggak menakutkan. Ini ya saudara, pompa ini ya, pompa ini nih tembusnya ini saudara ya. Nah, jadi saya putus saja di sini ya. Nah, ini saya putus saja di sini. Takutnya penyumbatan di filter nanti masih ada gasnya dari yang dia tuh tersembunyi di kondensor ya. Ini namanya kondensor saudara ya, yang ada di bodi sini, terus tembusnya ini ke filter. Nah, ini harus diputusin aja dulu ya. Ya kita buktikan ya. Dari pertama saya kasih tahu ya, biar videonya nggak diputus saudara ya. Cara kerjanya diputus mungkin kalau di waktu ada terlalu panjang gitu ya saudara ya. Nah ini nggak diputus, ini diambil dulu. Kalau sudah kosong berarti, nah kosong berarti saudara ya, nah, berarti berani ngelas lagi. Nah kita las lagi ini dari pangkalnya ya, itu ujungnya di situ tadi yang kita lepasin, yang menjelang di filter. Nah, kita berani ngelas.
blendernya biasanya nggak gini. Nah, setelah kita buka ya, ini sekalian, walaupun ujungnya udah diputusin, ini tetap saya buka karena apa? Nanti kalau ganti mesin kan sekalian gitu ya saudara ya. Nah, sekarang pengecekan mesinnya saudara ya. Nah, sebelum pemasangan relay ya, kita dinginkan dulu. Nanti kalau nyentuh tangan ya sakit ya, bakar tangannya. Ini baru loh kuasnya saudara. Nah, kita dinginkan dulu. Ini panas saudara ya, tuh. Nah, biar dingin. Setelah itu masih panas ya. Ini sebenarnya kalau servis ini harus diganti ya saudara ya. Nah, buntu, ininya pun buntu saudara ya, udah nggak bunyi lagi ya. Nah tuh, nah, kita pasang sini ya. Kita pasang ya. Ya. Setelah pasang itu kita pasang tang ampere saudara ya. Nih. Kita pasang tang ampere. Nah, kelihatan nggak ya? Kalau nggak kelihatan mundur dikit. Nah. Ya, ini kelihatannya ya 00 saudara ya. Setelah itu kita colokin. Kalau nggak hidup atau hidupnya sangat tinggi, boleh dipastikan mesinnya rusak saudara ya. Jadi termasuk berat ya saudara, kerjanya pun kalau nggak jadi diservis, kerjanya ini boleh dikatakan sia-sia ya. Kita colokin ya saudara ya. Ampernya 5, nah terus mati, berarti ini mesinnya udah nggak mampu lagi saudara ya, udah rusak, nggak sewajarnya 5, ya, padahal sudah dikosongin. Nah, coba kita tunggu sebentar lagi saudara ya, soalnya ampernya 0,8 ya sebenarnya yang dipakai. Berarti kemarin ada penyumbatan di evaporator ya saudara ya. Jadi ini biayanya sangat besar ya. Soalnya beli mesin, terus pemasangan, ngelas evap, itu mesinnya aja sekitar
Yang ini, yang model ini jarang ada ya. Yang ada yang model lama itu lebih mahal, lebih kuat, tapi dia itu sekitar 500-an atau 450, belum tahu ya, lama nggak beli. Terus ngelas EPAP sama pendinginnya berarti sekitar, kalau di sini nih perkiraan 1 juta ya saudara ya. Nah, 1 jutaan. Nah, ternyata nggak mau hidup lagi saudara ya. Nah, inilah kesalahan. Nah, tuh 5 koma, nggak wajar ya saudara ya. Nggak wajar ya. Udah dipastikan ini mesinnya rusak, udah kebakar ya. Nggak bisa hidup lama ya saudara ya. Berarti ini positif, mesin dan EPAP perlu diperbaiki atau mesinnya perlu diganti dan EPAP-nya diperbaiki. Kalau nggak buntu jalurnya itu masih bisa dilas, tapi kalau nanti dibuka lemnya itu membuat saluran pendingin buntu ya, nggak bisa dipakai lagi, harus beli baru saudara ya. Jadi sangat mahal. Nah, saya rasa cukup sekian penjelasan dari kami. Buat saudara-saudara yang punya kulkas, jika tertusuk, bawalah ke bengkel yang benar-benar bisa benerin kulkas, jangan asal diservis ya. Soalnya kalau ada penyumbatan, resikonya lari ke mesinnya kebakar saudara ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.